Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanadia Fiandi dengan NIM 1011627 jurusan Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia. Di sini saya akan melakukan pengujian alat untuk skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Kecepatan Reaksi Pukulan pada Cabang Olahraga Pencaksilat Berbasis IoT. Dan di sini saya akan mengukurnya dua alat, yaitu alat untuk mengukur reaksi pukulan dan alat untuk mengukur VO2 max pada alat. Belum terlebih dahulu yang dibuat untuk menghitung reaksi pukulan dan mengukur VO2 max. Pertama-tama, kita harus melakukan login terlebih dahulu dengan akun yang sudah terdaftar. Jika salah email atau password, akan muncul validasi salah email atau password. Jika benar, maka akan langsung masuk ke beranda aplikasi Sport Science. Berikut tampilan beranda pada aplikasi ini. Di sini juga ada menu-menu yang ada pada aplikasi Sport Science, yaitu halaman tes lari, halaman tes pukulan, halaman profil, dan halaman bantuan. Halaman tes lari ini berfungsi untuk mengukur VO2 max pada atlet. Sebelum kita mulai menghitung, kita harus memilih atlet terlebih dahulu yang sudah terdaftar. Jika belum terdaftar, bisa menambahkan terlebih dahulu di sini. Lalu, jika atlet telah siap, kita bisa klik mulai tes pada button ini. Jika sudah 15 menit, data akan otomatis tersimpan pada tabel di bawahnya. Data yang disajikan ada dua, yaitu tabel dan grafik. Pada tabel, kita bisa melihat data keliling lapangan, jarak yang ditempuh atlet, jumlah VO2 max, dan kategori sesuai perhitungan VO2 max tersebut. Pada grafik, kita bisa melihat tingkat kondisi fisik atlet. Jika grafiknya naik, maka atlet tersebut dikatakan bagus dalam mengkonsumsi kadar oksigen maksimal, di mana atlet tersebut mempunyai stamina yang bagus. Lalu ada tes pukulan yang berfungsi untuk menghitung reaksi kecepatan pukulan pada atlet. Sama seperti pada halaman tes lari, kita harus memilih terlebih dahulu atlet tersebut. Jika sudah siap, atlet akan mulai pukulan selama 10 detik, lalu akan langsung terlihat data waktu kecepatan reaksi pukulan, serta jumlah yang ditempuh selama 10 detik. Lalu klik simpan, jika ingin data tersebut tersimpan pada tabel. Dan kita bisa melihat kategori tingkat kecepatan reaksi pada atlet. Di sini pun ada grafik yang menampilkan tingkat kemampuan atlet. Jika grafiknya menurun, maka atlet tersebut dikatakan bagus dalam melakukan reaksi gerakan, di mana atlet tersebut mempunyai tingkat reaksi yang bagus terhadap lawan. Lalu, ada halaman profil berfungsi untuk mengubah data pelatih. Tambah data atlet dan melihat daftar atlet yang telah terdaftar. Di sini kita bisa mengubah nama pelatih, email pelatih, lalu mengubah password pelatih, dan juga melihat ID atlet yang pelatih punya. Lalu di sini kita bisa menambah atlet
NIM atlet dan umur atlet. Klik simpan untuk menambahkan data atlet. Lalu akan muncul datanya di daftar atlet pencaksilat di bawah ini. Di sini juga kita bisa mengubah data atlet, misalkan Adul L, klik ubah, lalu datanya akan berubah. Dan di sini pun kita bisa menghapusnya. Jika kita ingin menghapus, maka akan ada validasi yakin untuk menghapusnya. Jika klik iya, maka akan langsung terhapus. Terakhir, ada halaman bantuan yang juga berfungsi untuk melihat informasi yang membantu pelatih dalam menggunakan alat maupun aplikasi yang dibuat. Dan kita langsung keluar jika ingin keluar dari aplikasi Sport Science. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat apa saja yang dipakai untuk membangun alat ukur kecepatan reaksi pukulan. Nah, di sini saya memakai sensor proximity. Sensor proximity-nya itu ada di sini. Ini sensor proximity-nya. Dan ini adalah pendukung si sensornya. Jadi kalau misalkan si sensornya ini terdeteksi, LED yang di pinggir-pinggirnya ini bakal nyala. Atlet akan memulai pukulan di tengah-tengah. LED yang lain akan nyala secara random. Di sini untuk memproses datanya itu memakai microcontroller ESP32. Ini microcontrollernya dan terhubung melalui power. Nah, di sini tuh jadi untuk pengolahan data si hitung reaksi pukulannya, si reaksi detiknya, lalu rata-ratanya, dan lalu akan dikirim ke database. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang dipakai untuk mengukur VO2 max dengan metode lari balap kepes. Untuk alat pertama, saya memakai Arduino Box untuk penempatan laser. Laser yang ada di sini dan terhubung melalui baterai dan switch untuk menyalakan laser. Lalu, untuk menangkap cahaya laser, saya memakai sensor LDR ada di dalam yang terhubung ke microcontroller ESP32 dan juga terhubung ke pisiometer. Pisiometer ini berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke LDR. Lalu, untuk mengetahui terdeteksinya cahaya oleh sensor LDR ditandai oleh menyalanya lampu LED ini. Jadi, jika dinyalakan lampu LED-nya akan berwarna merah. Lalu, jika sensor LDR-nya terdapat cahaya laser, akan berubah menjadi warna hijau. Kenapa sekarang tidak berubah? Karena tidak terkoneksi ke WiFi. Dan otomatis jika atlet melewati gerbang, itu LDR-nya tidak menangkap cahaya dari laser. Maka dari itu, LED akan berubah menjadi warna biru. Dan di saat itu pun microcontroller menerima data dari sensor LDR lalu mengirimkannya ke Raspberry. Raspberry-nya ada di sini di dalam. Raspberry ini menjadi gerbang utama dalam pengimplementasian alat, juga menjadi pengirim data ke server lalu dikirim ke database. Raspberry-nya menggunakan power baterai.